Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Itu dia satu dari sekian banyak lagu wajib nasional yang sering kita nyanyikan semasa sekolah dahulu. Ya, saat ini saya baru saja mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda Provinsi Aceh dengan menempuh perjalanan sekitar 2 jam 45 menit dengan jarak 1.815 km melalui via udara dari ibu kota Jakarta. Dan nantinya saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi satu dari sekian banyak pulau di Indonesia, yakni yang terletak di ujung barat Indonesia, apalagi kalau bukan kota Sabang. Setibanya saya di Bandara Sultan Iskandar Muda, saya bergegas menuju Pelabuhan Ulele yang terletak di Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Berjarak 21 km dari Bandara Sultan Iskandar Muda, akhirnya saya sampai di Pelabuhan Ulele Banda Aceh dengan waktu tempuh sekitar 35 menit. Untuk melanjutkan perjalanan ke kota Sabang, pada perjalanan kali ini kita harus menempuh melalui kapal cepat yang berada di Pelabuhan Ulele menuju penyeberangan untuk ke Pelabuhan Balohan di Pulau W dengan estimasi waktu sekitar 45 menit saja. Terdapat 2 jenis kapal yang bisa Anda gunakan untuk menuju ke Pelabuhan Balohan, Kota Sabang. Pertama, jenis kapal ekspres bahari atau kapal cepat, dan kedua yaitu jenis kapal feri atau Roro. Jika Anda membawa kendaraan pribadi, maka pilihan kapal yang bisa digunakan adalah jenis kapal feri dengan durasi tempuh sekitar 2 jam. Atau apabila Anda akan melakukan perjalanan tanpa membawa kendaraan pribadi seperti saya nih, kalian bisa menggunakan jenis kapal cepat ekspres bahari. Oh ya pemirsa, untuk Anda yang akan melakukan perjalanan Banda Aceh Sabang maupun sebaliknya, jangan lupa untuk sering mengecek kembali terkait jadwal kapal yang telah dipesan sebelumnya ya. Karena jadwal keberangkatan kapal ekspres bahari dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada cuaca, musim puncak wisata, jumlah penumpang, dan lainnya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 4 jam dari Jakarta, akhirnya kaki saya untuk pertama kalinya menapaki Pulau W. The Golden Island, itulah sebutan kota Sabang sebagai pulau yang terletak di ujung barat Indonesia. Kejayaan Sabang di masa lampau bukanlah isapan jempol belaka. Pada saat sebelum Perang Dunia Kedua, Sabang sebagai gerbang jalur Selat Malaka merupakan pelabuhan terpenting di Selat Malaka. Bahkan jauh lebih penting dibandingkan Temasek, yang sekarang dikenal dengan Singapura. Sabang kini tengah bangkit kembali untuk meraih kejayaannya melalui sektor pariwisata. Selain pesona bentang alamnya dan kemagisan surga bawah laut, penempatan titik 0 km yang berada di ujung Pulau W menjadi daya pikat tersendiri untuk menarik wisatawan. Selamat datang di Kota Sabang! Terletak di Pulau W, areal hutan wisata Sabang, Desa Iboh, Ujung Bau, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Monumen 0 km menjadi simbol dari titik 0 km wilayah barat Indonesia, serta sebagai perekat Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tugu 0 km yang saya saksikan saat ini merupakan tugu baru usai renovasi pada tahun 2015 silam. Pemugaran yang diselesaikan pada tahun 2017 itu menghasilkan karya baru berupa bangunan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Monumen setinggi 43,6 meter ini memiliki bentuk seperti angka 0 dan di puncaknya terdapat patung burung Garuda. Dengan 2 buah lingkaran seperti angka 0 di mana di kedua sisinya ditempatkan bentuk rencong yaitu sejenis belati khas Aceh. Tugu 0 km Sabang sebenarnya tidak dibangun tepat di garis terluar sisi barat Indonesia. Secara geografis, sisi paling barat Indonesia adalah Pulau Rondo yang terletak di Laut Andaman dan berbatasan dengan wilayah negara India yaitu Kepulauan Nicobar. Menyaksikan hamparan Samudra Hindia dari atas tugu, membuat saya menemukan beberapa filosofi serta pesan-pesan kebangsaan yang dapat menyatukan keberagaman Indonesia. Beruntung, trip saya kali ini bertepatan dengan diadakannya event terbesar yang sebelumnya sempat terhenti akibat adanya pandemi COVID-19, ialah Sabang Merry Festival.
Gelaran ini kembali hadir dengan mengusung berbagai perayaan, aktivitas bahari, dan budaya masyarakat. 1.000 orang dilibatkan untuk menampilkan selebrasi akan kekayaan bahari Kota Sabang. Puncak pembukaan ajang Sabang Marine Festival dilanjutkan di area Menara Merah Putih dengan penampilan tari kolosal Sabang Historical Tuah Bakjaro Panglima yang menceritakan tentang banyaknya keberkahan yang dimiliki Aceh dengan lautnya yang luas dengan segala keberkahannya. Maka, perlunya batasan dan aturan untuk menghindari kerusakan dan kekacauan dengan dibentuknya hukum adat laut dan Panglima Laut sebagai pemimpinnya. Usai pertunjukan tari kolosal, pengunjung dihebohkan dengan aksi fireboard yang mempesona ribuan mata. Atraksi ini sekaligus menjadi simbol dimulainya pawai Marine di Teluk Sabang yang diikuti oleh arak-arakan puluhan kapal sebagai simbol kekuatan bahari Pulau Ujung Barat Indonesia itu. Dengan berhiaskan pernak-pernik, but-but nelayan melakukan atraksi laut di depan Tugu Merah Putih. Para nelayan berpakaian khas juga menabuh rapai yang merupakan alat musik tradisional Aceh sebagai bentuk kuatnya tradisi melaut dengan budaya leluhur di Provinsi Aceh. Helatan Sabang Marine Festival turut menjadi katalis pengembangan kawasan Sabang. Badan Pengusahaan Kawasan Sabang sebagai inisiator kegiatan SMF sejak tahun 2015 terus berupaya menguatkan citra SMF sebagai salah satu tujuan singgah bagi para yacer yang melintasi perairan Kota Sabang. Penyelenggaraan Sabang Marine Festival tak hanya menjadi momentum kebangkitan pariwisata Kota Sabang. Peran kerjasama lintas sektoral seluruh lembaga menjadi bukti sinergi bersama dalam memajukan kawasan Sabang. Memang kalau melihat terhadap langkah-langkah yang sudah pernah dikerjakan BPKS, maka hari ini kita lebih fokus ya dengan pembelajaran kita setelah pandemi ini kan, bahwa BPKS tidak bisa sendirian. BPKS itu harus berkolaborasi dengan semua pihak untuk mengeksplor potensi yang dimiliki di kawasan ini. Keterlibatan semua pihak sangat diharapkan. Pada tataran daerah di sini di kawasan tentu ada pemerintah Aceh, ada pemerintah kabupaten kota yang harus dilibatkan dan seluruh stakeholder yang ada di sini. Pada tingkat nasional juga perlu perhatian-perhatian khusus dari beberapa kementerian. Katakanlah dalam promosi wisata saat ini yang dilakukan secara kolaborasi antara Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah dan BPKS untuk Sabang Marine Festival, itu menunjukkan bahwa saat ini harus dengan cara-cara yang lebih kolaboratif, lebih melibatkan semua pihak, inklusif gitu ya. Nah, terkait konsep nih Pak, konsep yang ditawarkan dari SMF 2023 ini apa sih Pak? Terlebih lagi untuk keterlibatan masyarakat itu sendiri. Ya, konsepnya adalah bahwa ada adat istiadat yang mengakar di Panglima Laut di Aceh yang selama ini sudah mulai ditinggalkan, itu diangkat kembali
diangkat kembali peran hukum adat laut yang menjadi kebiasaan masyarakat kita dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan hasil laut kita. Jadi keterlibatan ini tentu untuk menjaga kelestarian budaya, kemudian mengajak keterlibatan masyarakat agar adat istiadat ini tetap dipertahankan gitu ya, tetap menjadi satu hal yang khas ada di masyarakat kita. Untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat setempat, pengembangan Sabang sebagai wilayah strategis terus digulirkan oleh pemerintah pusat maupun daerah melalui potensi pariwisatanya. Sabang Marine Festival berhasil memesona dan masuk ke 110 event terbaik di Indonesia yang masuk ke dalam kalender event nasional Kemenparekraf Republik Indonesia Karisma Event Nusantara. Ya, event Sabang Marine Festival ini kembali kita gelar pasca pandemi COVID-19. Ini momen yang sangat bagus untuk memperkenalkan kembali pariwisata Sabang yang selama COVID itu tidak kita gelar apapun eventnya. Sekarang dengan event Sabang Marine menjadi suatu media promosi yang sangat bagus untuk bahwa Sabang sudah sangat siap untuk kembali giat wisatanya dengan memperkenalkan kekayaan alam Sabang, baik itu dari baharinya, kemudian juga dari aircraftnya dan budayanya. Tentunya itu menjadi suatu ruang yang sangat tepat untuk kita lakukan promosi ini. Pak, kedepannya nih, harapan setelah adanya Sabang Marine Festival untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di Kota Sabang itu akan seperti apa? Ya, harapan kami tentunya karena wisata ini menyangkut juga faktor eksternal, tentunya dengan iklim yang sangat bagus ini, tentunya kita menjadi peluang bagi upaya meningkatkan pariwisata Sabang kembali dengan melibatkan banyak masyarakat dalam usaha berwisata di Sabang sehingga ekonomi Sabang terus berkeliat dan tumbuh dengan baik. Mari ke Sabang, karena di Sabang sangat unik dan sangat indah dan juga masyarakatnya sangat ramah dan juga kami siap menerima tamu dengan baik di Kota Sabang. Berkah Sabang Marine Festival 2023 turut dirasakan oleh Melan Metadiansyah yang berpartisipasi di pameran UMKM dengan mengenalkan coklat Sabang. Melan menyebut karena Sabang dikelilingi dengan laut dan gunung, maka biji kakao yang ditanam oleh para petani Sabang memberikan keunikan rasa tersendiri. Kakao Sabang ini spesial karena dia punya indikasi geografis. Nah, contoh kakao Sabang itu karena kita berasal dari dikelilingi oleh laut. Nah, itu kita punya uap NaCl alami untuk tumbuhan. Yang kedua, karena kita itu dari vulkanis, kita banyak gunung berapi, kita punya urea alami dari dalam tanah kita sendiri. Nah, itu yang menyebabkan rasa biji kakao Sabang itu berbeda dari kakao-kakao yang ada di tempat lainnya. Di Sabang Marine Festival sendiri, kami mengalami kemajuan yang signifikan. Sabang Marine Festival ini anugerah buat kita. Yang tadinya kita berpikir bahwa ayo kita produksi untuk 3 hari, tapi alhamdulillah kemarin sudah habis, hari ini kita produksi ulang, benar-benar luar biasa. Ini teman-teman lagi mencetak juga di belakang untuk mengejar agar besok masih ada produksi. Event yang menjadi signature pertama di Kota Sabang ini berhasil memikat hati pengunjung yang hadir. Ratusan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara yang memadati wilayah Merah Putih turut menjadi saksi keagungan budaya serta kekayaan bahari Kota Sabang. Kalau namanya di pulau seperti ini, responnya sangat positif ya, sangat memeriahkan dalam arti ya kita masyarakat senang. Karena ya tahu sendiri di pulau itu kan jarang sekali hiburan ya. Dengan adanya seperti ini di Sabang Marine ya kami sangat antusias. Excited ya lihatnya, ternyata seru juga. Tadinya sih dari rumah males ya karena kan panas kan, cuacanya lagi panas banget. Cuma kata suami cobain aja dulu, nah datang gitu. Pas datang ya seru. So far, I really like it. The people are really friendly to us. The island is beautiful, and we also like to drive with the scooters because the roads are just clear, and we can speed a little bit. And besides that, I'm really looking forward to the rest of our stay here. We stay 3 more days, and then we go to the next. But I'll remember this my whole life, I think. Yeah. What do you think about it? Well, as Tim said, the people are very friendly here, so yeah, we've been enjoying our stay here.
and yeah, I'm looking forward to see the rest of the islands. Luar biasa ya, saya dilibatkan dalam Sabang Marine Festival ini karena antusiasnya masyarakat Sabang juga sangat meriah, di mana sepanjang jalan kami karnaval tadi, pawai budaya tadi, masyarakat Sabang selalu dari pertama sampai akhir finish itu selalu ramai dan mereka juga tersenyum, terus menyapa. Jadi kami yang di jalan juga jadi sangat senang, terus semangat ya walaupun dengan keadaan yang sangat berat ini. Saya sendiri sangat senang karena bisa terlibat dalam meningkatkan pertama wisata yang ada di Kota Sabang. Dengan adanya kegiatan Sabang Marine di sini, saya sangat bangga bisa ikut serta dalam festival yang diadakan di Kota Sabang tahun ini. Sangat seru ya, karena ini merupakan sebuah kesempatan besar bagi saya untuk bisa mengeksplor diri saya ke event yang besar ini. Sabang bukan hanya terkenal dengan 0 km saja, melainkan terkenal akan keindahan alam dan kekayaan budaya yang dimiliki. Kini, Kota Sabang kembali menggeliat setelah 2 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19. Sabang Marine Festival menjadi momentum kebangkitan Kota Sabang sebagai gerbang kekayaan bahari Indonesia. Inilah hasil kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan daerah dengan berjuta potensinya. Pulau berhampar pasir putih bermandikan kemilau matahari, memanjakan siapa saja yang datang menemuinya. Kejernihan air laut biru Toskanya ibarat cermin raksasa yang memantulkan kehidupan biota di dalamnya. Tak heran, ia sering disebut sebagai mutiara dari barat Nusantara.